Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di video kali ini. Saya kedapatan lagi kerjaan. Ini motornya motor GL ya teman-teman ya, GL series. Yang punyanya ini polisi ya teman-teman. Jadi abangnya ini katanya kemarin awalnya minta settingan karbu karena karbunya sedikit agak error ya teman-teman ya. Tapi pas saya lihat juga ternyata dari topnya ini, gigi sentriknya ini ternyata nggak ini ya teman-teman ya. Jadi lubangnya ini nggak nggak lurus gimana ya, jadi nggak sesuai sama titik ini, cuma lubangnya agak gede gitu. Jadi kalau kita kencengin si sentriknya ini naik turun gitu. Nah makanya ini juga sentriknya udah kita beli ini ya teman-teman ya. Nah ini kita beli di online yang udah jadi, yang udah bikinan ya teman-teman. Nah ini sentrik ini gunanya itu buat ngetopin noken as yang udah customan ya, walaupun itu cuma kayak ibaratnya kita beli aftermarket yang udah jadi, itu juga perlu ditopin lagi ya teman-teman, karena topnya udah pasti nggak selurus sama ori ya. Nah ini sekarang kita mau ganti sentriknya ini pakai sentrik yang ini ya teman-teman. Jadi yang ini kita copot, dan yang sekarang mau saya bahas ini cara ngetopinnya tanpa ngedail ya teman-teman ya. Karena emang harusnya itu kita ngedail ya, jadi angkanya itu sesuai dan akurat. Kalau misalnya cuma feeling aja, itu kadang-kadang suka melenceng ya. Karena saya udah sering masang ginian dan udah sering dipusingin juga, jadi saya mau ngasih tutornya buat temen-temen yang sama-sama mau belajar lah dan sama-sama mau pusing ya. Oke, kita gaskeun lah pokoknya. Yang pertama-tama ya teman-teman, sebelum teman-teman bongkar bagian sentrik ini, semua motor ya, mau itu motor Mio atau motor Supra yang gampang, teman-teman harus topin dulu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Teman-teman topin dulu dari manit. Nanti kita lihat dulu dari teman-teman. Jadi teman-teman lihat dulu si titiknya ini. Jadi setiap top itu kan ada titiknya ya teman-teman ya. Takutnya di posisi kayak Supra 125 itu kadang-kadang ada yang seret di atas tapi titiknya di bawah nih kayak gini ya. Nah ini posisinya seher di atas ya teman-teman, tapi titiknya di bawah ya. Nah makanya itu takutnya kita keliru ya teman-teman. Makanya kalau bisa terlebih dahulu kita topin dulu dari manet. Posisinya manet ini kelihatan T dan atau kelihatan garis, seher udah di atas. Nah itu udah wajib, baru kita bongkar. Nah setelah itu kita buka baut ini ya teman-teman. Ini karena ini udah kebuka dan udah dikendorin juga ya ini otomatisnya. Jadi sekarang udah tinggal kita copot aja. Jangan lupa ininya dikendorin ya teman-teman ya. Nah ini kita copot. Nah udah copot ya teman-teman. Nah jadi bedanya ini, sebenarnya sih ini bahannya bagus ya teman-teman, ini bahan ori ya tuh. Cuma ini bor-boran sendiri dan ini bukan CNC pakai mesin ya. Jadi kalau kita perhatiin sama ini tuh. Nah yang ini itu lubangnya satu jajar sama baut, lebarnya juga ya lumayan panjang lah. Nah kalau ini karena ini mungkin pakai bor atau nggak tahu lah pakai apa, jadi ngebolongnya ini malah gede ya teman-teman tuh. Jadi bulatnya itu malah besar, makanya si bautnya ini, nah ini kalau kita masukin tuh ngoblak. Nah biarpun sedikit ya teman-teman, tapi kita harus lebih terhati ya, karena bagian sentrik ini penting banget ya. Si noken as ini emang kerjanya itu bener-bener harus terhati banget. Oke, sekarang kita lanjut. Nah ini posisi si noken as ini lagi overlap ya teman-teman. Sekarang kita balikin dulu ya, jangan di overlapin, karena kalau di overlapin takutnya keliru. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman ya, kalau mau di posisi di overlapping kayak gini juga nggak apa-apa ya. Ini juga kalau kita lihat begini tuh, nah ini si lubang ini sama ini tuh agak miring ke sini dikit ya, mungkin karena setelan klepnya juga. Nah makanya nanti kalau kita udah pasang sentrik ini, setelan klep pasti kita rubah lagi, karena pasti berubah. Oke, sekarang kita pasang sentriknya. Nih karena ini overlap ya teman-teman, jadi si titiknya ini di bawah ya.
Oke, ini mohon maaf juga nih buat yang udah parah suhu ya, bukannya apa-apa ya, kita juga sama-sama belajar. Cuma ini buat yang lagi mau belajar sendiri aja dan mau tutorial sendiri. Kak Rere mau kemana? Dari mana? Jemput siapa? Kok naik sih? Kok naik? Oh ya udah, mantap lah. Oke teman-teman. Nah ini karena ini udah posisinya overlap, titiknya di bawah. Nah sekarang kita pasang aja titiknya yang di bawah ya, biar nggak keliru ya teman-teman ya. Jadi kita pasang sesuai kayak tadi. Nah ini bautnya tuh, nice lah. Kita pasang bautnya, tapi jangan kita kencengin dulu ya teman-teman, asal kenceng aja. Nah asal kenceng aja, kasih kendor dikit. Satu lagi kita pasang 10 ini masuk. Nice. Nah ini posisinya overlap ya teman-teman. Nah berarti kan si noken as ini tuh teman-teman lihat ya. Sekarang kita pastiin lagi ini sehernya ada di atas, kita colok lagi ya. Alah sempit ya, mundur dikit. Nice. Kita pastiin si seher ada di atas, kita colok pakai obeng min. Kita colok. Iya. Nah ini ada di atas nih seher nih. Nah ada di atas ya teman-teman ya, tuh. Tuh dua. Nah ini di atas nih. Berarti kalau misalnya seher ini udah di atas, ini kan kendor ya teman-teman ya. Sekali lagi saya bilang ini bautnya kendor, Nah sekarang kita colok pakai ini, pakai band setting. Kita putar ya, nih. Pokoknya kita cari aja titik paling atas, jangan keliru ya teman-teman ya. Santai aja, pelan-pelan. Putar, cari titik paling atas. Nah ini paling atas ya. Nah kalau kita lihat, ya pindah lagi. Nah mana ini tadi ini. Nah ini paling atas ya teman-teman ya. Nah ini paling atas nih. Nah, ini udah paling atas. Nah sekarang udah tinggal kita kencengin ya. Kita kencengin. Nice, kita kencengin. Nah ini udah titik paling atas ya teman-teman. Nah jadi sebenarnya ada yang lebih gampang lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, biarpun teman-teman nggak mau colok pakai obeng atau apa, ribet lah ya. Nah teman-teman tinggal ikutin aja titik ini. Ini kan di sentri ini kan ada titik ya. Ini kita fokusin. Nah si titiknya ini lurus sama ini. Nah kesini set. Nah kalau titik ini lurus, yang penting titik ini lurus ya teman-teman. Biarin aja noken as ini belok atau noken as ini nggak ikut lurus juga, biarin aja ya, kita hiraukan aja. Jadi kita ikutin titik ini aja. Nah jadi caranya begitu teman-teman ya. Jadi kita overlapin, kita cari titik ini yang paling lurus di sini. Nah yang penting titik ini udah lurus, noken as ini kita kencengin. Nah baru kita balikin ya, nggak di overlapin lagi. Karena habis itu kita setting klepnya. Nah kita kencengin dulu teman-teman ya, takut lupa. Nah ini kan nih titiknya lurus kan, tapi noken asnya masih belok ya teman-teman tuh. Harusnya kalau noken as ori itu dia ngikut sama titik yang di atas ini. Nah ini kan masih belok ya teman-teman ya. Ini kita lihat sekali lagi. Nah ini belok ya tuh, noken asnya begini melenceng tuh ya, paling ini 01 derajat atau 02 derajat lah beloknya tuh. Tapi titik ini udah lurus, udah sesuai sama ini. Nah
Sekarang kita balikin karena ini udah top ya, udah ketemu topnya. Sekarang kita balikin ke original atau standarnya. Kita colok share-nya lagi biar teman-teman juga nanti di rumah nggak keliru. Jadi ini teman-teman berlaku buat semua motor ya sebenarnya, jadi bukan cuma buat GL atau CB doang ya, buat semua motor. Nah tuh ya kan. Nah kalau misalnya udah kita balikin sentriknya ke titiknya standar ke atas ya teman-teman, kayak misalnya gini. Nah ini ketemunya tetap lurus, titiknya tetap lurus ya teman-teman, tapi nokenasnya ini tetap miring. Nah sekarang kita setting lagi klepnya karena bekas berubah, udah digeser ya, jadi perubahan pasti berubah setelah klep. Oh yang ini lebih kencang ya teman-teman. Ini customan apa beli jadi mas? Nokenas. Custom. Berarti ori di custom ya? Itu bahan. Bahan. Nokenas bahan. Tapi udah RNA. Udah RNA. Oke, kita setting dulu klepnya ya teman-teman ya. Ntar kita lanjut. Oke teman-teman, ini klepnya udah disetel ya teman-teman ya. Kita pasang lagi. Jadi teman-teman itu kalau mau nyetel klep nokenas yang bikinan, teman-teman tanya juga ya sama yang bikinnya. Itu kadang-kadang yang bikin nokenas itu kan nganjurin buat nanti stand klepnya goyang aja, nggak usah ke atas bawah tapi kiri kanan gitu. Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang agak kendor, ada juga yang harus rapet. Jadi kalau udah kita bahas nokenas itu emang udah agak rumit ya teman-teman ya, karena nokenas itu emang bener-bener rumit lah pokoknya. Oke, ini kita pasang. Karena karbunya juga dibuka ya teman-teman, nanti jadi sekalian setting karbu. Nanti kita bahas juga soal karbu ya teman-teman. Keluar mas ya? Aduh. Dah pas aja mas. Oke teman-teman ya, begitu aja penyampaian saya soal tutor atau cara ngetopin nokenas yang udah customan pakai gigi sentrik geseran ya teman-teman. Walaupun nanti teman-teman pakai gigi sentrik TK, itu teman-teman tetap harus, kalau nggak ngedail ya, kalau nggak ngedail teman-teman ya caranya begini. Teman-teman tinggal ikutin aja tutor saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga kepake atau agak ngerti ya teman-teman ya. Yang nggak paham atau keliru teman-teman boleh komen aja atau mau DM IG saya, silahkan, nggak apa-apa ya teman-teman. Begitu aja, semoga berhasil coba-cobanya ya teman-teman.